Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah teori dan praktek supervisi pendidikan, Bapak Dr. Haji Jamilus MPDI. Seterusnya yang kami hormati kawan-kawan anggota kelompok pemakalah dan yang pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami ini yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Insanul Ma'ruf, yang kedua Ibu Esi Ratnasari, dan yang ketiga Ibu Mami Trian. Sebelumnya mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan lafaz basmalah yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan ini dapat diberkahi oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kami dapat berkesempatan untuk mempresentasikan makalah ini. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami memaparkan makalah yang berjudul aspek-aspek yang terkandung dalam konsep dasar supervisi pendidikan. Untuk pemakalah pertama, kita mintakan dengan hormat kepada Ibu Mami Triana untuk memaparkan kepada kita apa saja nanti rumusan masalah yang ada pada makalah ini, kemudian terminologi supervisi, dan poin terakhir adalah tujuan supervisi. Untuk mempersingkat durasi, kita mintakan kepada Ibu Mami Triana untuk memaparkan kepada kita bersama. Disilakan. Baik Bapak Ibu, setelah kita memberikan pembahasan mengenai prinsip-prinsip supervisi, kita masuk kepada tipe supervisi pendidikan. Sebagaimana dalam Umi Zulfa tahun 2020 terdapat 5 gaya atau tipe supervisi. Di antaranya yang pertama adalah tipe inspeksi, yang kedua adalah laissez-faire, dan yang ketiga adalah coercive, dan yang keempat adalah training dan graduates. Sedangkan yang kelima adalah demokrasi leadership. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tipe inspeksi. Nah, inspeksi sebagai tipe pertama atau tertua merupakan tipe pengawasan sidak. Oleh karena itu, karakteristik dari supervisi pendidikan yang pertama ini berada dalam administrasi dan kepemimpinan otokratis, bahwa diawasi secara ketat, cenderung mengawasi atau mencari kesalahan orang lain. Nah, itu tipe supervisi yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah laissez-faire. Laissez-faire atau sering disebut sebagai kepengawasan bebas merupakan tipe supervisi yang membiarkan bawahan bekerja kehendaknya sendiri tanpa ada petunjuk yang benar. Nah, kita dapat melihat juga tentu ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari tipe yang nomor 2 ini. Selanjutnya, kepada tipe yang ketiga atau disebut dengan coercive, merupakan tipe supervisi otoriter karena sifatnya yang memaksa. Dengan demikian, tipe coercive
hampir sama dengan tipe inspeksi. Nah, ciri-cirinya yang melekat pada tipe ini adalah supervisi memaksakan kehendak kepada supervisor, supervisor atau bawahan. Bawahan tidak punya kesempatan untuk bertanya atas instruksi maupun keputusan yang diambil supervisor atau dan kreativitas bawahan akan mati kalau dilihat dari ciri-ciri tipe supervisi yang ketiga ini. Kita masuk kepada tipe supervisi yang keempat, yaitu training and graduate. Sebagaimana supervisi training and graduate atau yang disebut dengan supervisi melalui latihan dan bimbingan, pertumbuhan atau perkembangan bawahan relatif optimal dan memberikan peluang timbulnya pesisme di kalangan bawahan jika apa yang sudah mereka lakukan apakah sudah benar atau tidak jika tidak diawasi, dilatih dan dibimbing oleh atasannya. Selanjutnya, tipe supervisi pendidikan yang terakhir adalah demokrasi leadership. Di antara kelima tipe supervisi pendidikan, maka tipe kepemimpinan demokrasi dianggap sebagai tipe supervisi pendidikan yang mendekati paling ideal. Hal ini terjadi karena dalam supervisi ini, tugas supervisi tidak lagi dipegang oleh atasan, akan tetapi dibagikan dan dikoordinasikan dengan anggota yang lain. Dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan tingkat keahlian dan kecakapan masing-masingnya. Di sini seorang supervisor seorang manajer atau kepala sekolah yang sibuk, dapat membagi tugas mereka dalam supervisi itu, baik itu dengan guru senior, baik itu dengan wakil kepala sekolah yang telah mendapatkan sertifikat sebagai seorang supervisor. Nah, ini juga akan membuat supervisi di sekolah itu akan optimal. Kenapa demikian? Nah, dengan cukup banyaknya guru yang harus disupervisi, tentunya proses adalah sesuatu yang sangat penting untuk menunjukkan keberhasilan supervisi. Supervisi ini tidak hanya berhasil kita lihat dari perangkat administrasi yang disediakan oleh guru, akan tetapi juga akan berdampak terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh peserta didik. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan melanjutkan materi dari tujuan supervisi tadi. Sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip supervisi. Sebagaimana menurut Muhammad Rifai dalam Lim Purwoto tahun 2010 dan juga dalam Subari Sutikno tahun 2022, ada beberapa prinsip supervisi. Di antaranya, yang pertama, yaitu supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yaitu pada yang dibimbing atau guru yang bimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja lebih baik. Sedangkan yang kedua, supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya sehingga akan terlihat realistis dan mudah dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga yaitu supervisi harus sederhana dan informal dalam pelaksanaannya. Nah, di sini tentunya kita tidak terlalu banyak muluk-muluk Bapak Ibu, sehingga akan lebih memudahkan kepada guru yang mempersiapkan perangkat supervisi. Yang keempat, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman pada guru-guru dan pegawai sekolah yang disupervisi. Sedangkan yang kelima, supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional bukan atas dasar hubungan pribadi. Nah, sehingga di sini nanti akan tercipta sebuah penilaian yang objektif dan sangat bermanfaat untuk peserta didik. Bapak Ibu, pembahasan kita berikutnya adalah yang kelima, fungsi supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar. Kedua, fungsi pembinaan. Nah, fungsi supervisi pendidikan sebagai pembinaan membantu guru dalam mengatasi
permasalahan pembelajaran. Nah, permasalahan pembelajaran ini tentu banyak ya Bapak Ibu, diantaranya guru tidak bisa memanajemen siswa dengan baik. Nah, terlalu banyak siswa yang minta izin keluar, dan juga guru tidak menyiapkan media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik, sehingga pembelajaran itu tidak begitu menyenangkan terhadap peserta didik. Dan banyak lagi yang perlu diperbaiki oleh guru, seperti siswa tidak paham dengan materi. Nah, materi tentunya banyak yang berbeda Bapak Ibu yang diajarkan oleh guru, tapi kenapa materi itu tidak dapat diterima dengan baik oleh siswa? Nah, ini adalah tanggung jawab guru tersebut untuk memperbaiki bagaimana metode pembelajarannya terhadap konten, terhadap proses, dan juga terhadap hasil. Kemudian kita melihat fungsi supervisi yang ketiga, yaitu fungsi evaluasi, menilai efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Apakah sudah efektif metode atau cara pengajaran guru tersebut terhadap peserta didik? Nah, ini akan berdampak terhadap fungsi evaluasi. Yang keempat atau yang terakhir dari fungsi supervisi adalah motivasi. Nah, fungsi motivasi memberikan dorongan kepada guru agar terus meningkatkan kinerjanya. Kalau tidak ada supervisi, tentunya guru akan berlalai-lalai dan juga tidak merasa dinilai, dan guru juga kita lihat itu tidak akan memperbarui daripada administrasi dan juga media pembelajaran, sehingga anak atau peserta didik dapat lebih tertarik dalam pembelajaran tersebut. Demikian Bapak Ibu materi dari kami. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada moderator. Sisi yang keenam, yaitu supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka guru dan pegawai sekolah. Nah, di sini adanya sikap-sikap tergesa-gesa dan juga adanya prasangka bahwa supervisi itu hanya penting dilakukan di saat jadwal supervisi dilakukan saja. Akan tetapi supervisi ini jauh dari itu, membutuhkan sebuah persiapan sehingga guru-guru tidak memiliki prasangka, sentimen atau sebagainya macamnya dengan supervisor atau kepala sekolah. Yang ketujuh, supervisi tidak bersifat mendesak atau otoriter karena dapat menimbulkan prasangka gelisah atau bahkan antipati dari guru-guru. Nah, sebagai sebuah evaluasi, supervisi ini sangat dibutuhkan sekali oleh kepala sekolah untuk memajukan daripada keterlaksanaan proses pembelajaran guru dan siswa di sekolah, sehingga jika ada antipati daripada guru-guru terhadap proses pelaksanaan daripada supervisi, ini juga akan menghambat daripada mutu yang baik daripada sekolah tersebut. Yang kedelapan, supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan, atau kekuasaan pribadi. Bisa jadi di sini karena kita dekat dengan supervisor atau kepala sekolah. Nah, jadwal supervisi yang di awalnya memang harus dilaksanakan bisa ditunda, dan juga kita tidak jadi melaksanakan supervisi tersebut. Nah, ini sangat fatal sekali Bapak Ibu jika supervisi memang tidak pernah terlaksana pada suatu sekolah tersebut. Yang disebabkan karena ada unsur daripada kedekatan atau kekuasaan pribadi pada sebuah instansi tersebut. Yang kesembilan, supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Nah, yang perlu kita ingat di sini bahwa supervisi berbeda dengan inspeksi. Nah, dalam proses inspeksi ini terlihat sekali ada sebuah keterpaksaan terhadap orang yang disupervisi, sehingga yang terlihat adalah kesalahannya saja. Yang diharapkan di dalam supervisi atau
keberhasilan supervisi itu kita tidak melihat hanya ada kesalahan saja, akan tetapi nanti diharapkan setelah dilakukan observasi di dalam kelas akan terjadi tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini nanti akan terjadi juga supervisi yang kedua, sebagaimana supervisi yang pertama sudah diperbaiki pada proses observasi yang kedua. Yang terakhir dari prinsip supervisi ini Bapak Ibu, yaitu supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Nah, dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, itu supervisi tentunya dilakukan hanya satu kali. Bisa jadi terjadi kekurangan dalam bidang administrasi, kemudian bisa jadi juga terjadi kekurangan dalam proses pembelajaran, siswa tidak fokus memperhatikan, guru tidak siap dengan konten atau juga tidak siap dengan media pembelajaran. Nah, di sini kita tidak boleh berkecil hati karena setelah observasi pertama kita dapat melakukan umpan balik di mana yang belum tercapai dari supervisi tersebut. Nah, maka guru dengan supervisor dapat mendiskusikan melalui supervisi klinis contohnya ini, dan juga supervisi kolaborasi juga guru dapat melihat di mana kelemahan-kelemahannya dan mencarikan solusi apa yang kurang tadi, sehingga supervisi yang kedua akan memberikan hasil yang lebih memuaskan daripada supervisi dan observasi yang dilakukan saat pertama sekali. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Esi Ratnasari yang telah memaparkan kepada kita terkait pembahasan prinsip-prinsip supervisi pendidikan, kemudian tipe-tipe supervisi pendidikan, dan fungsi supervisi pendidikan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Baiklah, kami dari kelompok akan menampilkan aspek-aspek yang terkandung dalam konsep dasar supervisi pendidikan akademik. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama yang akan kami bahas di sini adalah jelaskan bagaimana terminologi supervisi. Yang kedua adalah menjelaskan tujuan supervisi. Yang ketiga adalah menjelaskan prinsip-prinsip supervisi. Yang keempat, menjelaskan tipe supervisi pendidikan. Yang kelima, menjelaskan fungsi supervisi pendidikan. Yang keenam, jelaskan dimensi dalam supervisi. Yang ketujuh adalah apa saja hambatan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Bagaimana pengaruh supervisi pendidikan terhadap profesional guru. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Mami Triana yang telah menyampaikan kepada kita rumusan masalah, kemudian terminologi supervisi, dan tujuan supervisi. Dimensi dalam supervisi ini merujuk pada aspek-aspek mendasar yang membentuk pendekatan dan pelaksanaan supervisi pendidikan secara efektif. Dimensi ini menggambarkan kerangka nilai dan prinsip yang seharusnya menjadi landasan dalam membina dan mendampingi guru melalui proses supervisi. Menurut Sobri Sutikno pada tahun 2022, ada 4 dimensi utama dalam supervisi, yaitu pertama, dimensi support atau dukungan. Supervisi haruslah bersifat membangun dan memberi bantuan nyata kepada guru, baik secara teknis maupun emosional, untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Contoh, kepala sekolah membantu guru menyusun rencana pembelajaran yang lebih efektif atau memberi akses pelatihan. Dimensi support ini maksudnya adalah memberikan dukungan pada guru agar mereka merasa terbantu, bukan diawasi secara represif. Bentuk dukungan ini bisa berupa bimbingan teknis dalam pembelajaran, saran dan solusi atas permasalahan mengajar, dan fasilitas sumber belajar dan latihan. Dimensi supervisi yang kedua yaitu dimensi trust atau kepercayaan. Maksudnya adalah proses supervisi harus dilandasi oleh hubungan saling percaya antara supervisor dan guru. Tanpa kepercayaan, guru bisa merasa tertekan atau tidak terbuka terhadap masukan. Nah, contoh, guru merasa nyaman menyampaikan kesulitannya karena tahu supervisor tidak akan menghakimi.
Kemudian supervisor harus menumbuhkan rasa saling percaya antara dirinya dan guru. Kepercayaan ini penting karena membantu guru merasa aman dan terbuka dalam menyampaikan kendala. Kemudian penting juga karena untuk meningkatkan kerjasama yang sehat antara lembaga. Kemudian menumbuhkan motivasi untuk terus berkembang. Dimensi yang ketiga adalah dimensi challenge atau tantangan. Supervisi harus mendorong guru untuk berani mencoba hal baru, berpikir kritis, dan tidak berhenti belajar. Ini menciptakan tantangan positif untuk meningkatkan kompetensi profesional. Contoh, supervisor mendorong guru mencoba metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Nah, kemudian supervisi tidak hanya bersifat membimbing, tetapi juga memberi tantangan agar guru mau keluar dari zona nyaman, termotivasi untuk mencoba metode dan strategi baru, dan terus berkembang dalam profesionalisme. Dimensi yang keempat adalah dimensi networking dan collaboration atau jejaring dan kolaborasi. Supervisi harus membuka ruang kolaborasi antar guru dan membangun jaringan profesional, baik internal sekolah maupun eksternal. Contoh, guru difasilitasi untuk mengikuti forum MGMP atau kolaborasi antar sekolah. Nah, supervisi mendorong terciptanya jaringan dan kolaborasi antar guru atau dengan pihak luar. Nah, ini mencakup kolaborasi dalam pengembangan perangkat ajar, pertukaran praktik baik antar guru, ataupun kegiatan kolektif seperti MGMP yang disebutkan tadi, atau pelatihan bersama. Simpulannya, dimensi dalam supervisi bukan hanya tentang pengawasan formal, tetapi tentang menciptakan lingkungan pendampingan profesional yang penuh dukungan, kepercayaan, tantangan positif, dan kolaborasi. Keempat dimensi ini menjadi kunci agar supervisi benar-benar berdampak pada peningkatan mutu guru dan pembelajaran. Pembahasan berikutnya yaitunya hambatan dalam pelaksanaan supervisi di sekolah. Bersumber dari Sulistiorini dan Johan Andreas Bo pada tahun 2021, ada 4 hambatan. Setidaknya ada 4 hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan supervisi di sekolah. Yang pertama, ketidakmampuan dalam merumuskan tujuan. Hambatan pertama adalah tujuan supervisi tidak disusun dengan jelas, sehingga arah pembinaan menjadi kabur. Nah, ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan supervisi di sekolah karena tidak adanya kejelasan tujuan dalam melaksanakan supervisi. Yang kedua, ketidakmampuan dalam memilih metode mengajar. Guru tidak mengetahui atau belum menguasai metode mengajar yang sesuai dengan karakter siswa dan materi pelajaran. Ini juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan supervisi di sekolah. Yang ketiga, ketergantungan pada guru sebagai sumber belajar utama. Guru belum mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar lain selain dirinya sendiri, seperti media digital, lingkungan, atau bahan ajar mandiri. Ini juga menjadi hambatan. Hambatan yang keempat adalah ketidakmampuan dalam membuat dan menggunakan alat peraga. Guru tidak terbiasa atau kurang terampil dalam merancang dan memanfaatkan media pembelajaran yang dapat memperjelas materi ajar. Nah, itulah pembahasan-pembahasan pada makalah ini. Maka masuklah kita kepada kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah kita bahas, yaitunya supervisi adalah bantuan dan layanan dari kepala sekolah untuk guru-guru, baik secara individual maupun kelompok, untuk membantu agar guru dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya dalam memperbaiki pembelajaran, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik untuk peserta didik ataupun sekolah. Supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor. Tetapi dalam organisasi pendidikan modern diperlukan supervisor khusus yang lebih independen dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugasnya. Supervisi yang baik akan berdampak positif terhadap pengembangan profesionalisme guru dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.